tahu tentang sastra, tujuan dia masuk sastra itu apa. Aku juga pernah lihat tahu di SW-nya, di SE-nya dia kayak nulis cerita-cerita gitu. Aku kepo nih sama karyanya, makanya aku butuh dia jadi narasumber aku. Tanya tahu sih tujuan kamu masuk fakultas sastra itu apa sih? Karena aku suka nulis, emang dari kelas 3 SMA itu udah kayak mau ke sastra. Kan aku nulis dari 2021, tidak tertata aku dari gimana nih, di sastra Indonesia. Tapi tahu aku tuh bukan dari sini, kayak mereka tuh mikirnya emang di sastra bakal kerja apa, emang bakal jadi jabatan tinggi ya. Aku mikir sih belum sih, tapi aku bakal nunjukin mereka kalau dan sastra itu memang ada pekerjaannya, bahkan lebih tinggi dari fakultas lain. Karena emang bidang aku sangat ini ya udah aku Jalan kamu dalam dunia sastra, terus apa yang memotivasi kamu untuk menjadi sastrawan? perjalanan sebenarnya aku tuh masih kecil banget guys, masih proses belum menjadi sastrawan yang tinggi-tinggi gitu, bahkan disebut penulis pun mungkin belum kali ya, masih pemula walaupun udah lumayan banyak sih yang baca. Yang tadi aku bilang aku nulis dari 2021 sampai sekarang. Aku tuh waterblog, jadi ceritanya itu belum aku lanjutin, tapi emang ada niatan buat tamatin, doain aja ya guys, tahun depan tamat bisa terbit dan kalian bisa baca. Amin. Sebenarnya juga mau sih kayak cerita-cerita buku, nulis buku, tapi kadang aku suka bingung gimana sih ngutarain isi pikiran aku, terus kisah-kisah aku gitu tentang diri aku atau kehidupan aku ke dalam buku. Kata-katanya bingung. Biasanya kalau aku untuk mengutarakan dalam tulisan itu aku lagi keadaan sedih atau lagi benar-benar gabut gitu. Kadang gabut bisa satu part itu habis selesai gitu. Kadang itu kalau lagi pengen atau lagi benar-benar sedih, jadi dilampiaskan ke tulisan gitu. Tadi aku motivasi, menginspirasi aku buat nulis itu aku lihat usaha-usaha orang lain yang dia jadi sebelumnya itu dia nulis bukan apa-apa gitu, dia masih sama seperti aku. Terus akhirnya dia pas motivasi, dia share di Instagramnya tentang jalannya dia nulis, ternyata bisa gitu. Kok orang lain pada berhasil, aku juga mau kayak mereka gitu, aku juga mau bisa kayak mereka. Terus akhirnya emang sebelumnya nggak langsung nulis, ada tuh temanku buat nyaranin, coba aja kalau emang bisa, emang kamu suka. Apalagi kan aku dulu suka baca-baca webpad kan, bener-bener kosakatanya itu ada aja gitu. Terus akhirnya asal ngasih judul nama ceritaku, sampai dimana revisi judul, revisi alur, karena kadang yang nyambung kan itu baru kemula main asal nulis aja. Terus akhirnya aku revisi semuanya. Sekarang alhamdulillah masih bertahan di website walaupun belum. Jadi sebenarnya udah punya inspirasi dan momen juga sebenarnya. Terus kayak semua juga di karya sastra tertentu atau sangat mempengaruhi atau menginspirasi karya kamu apa gitu. Ya kayak apakah ada karya sastra tertentu gitu atau penulis yang sangat mempengaruhi dan menginspirasi karya kamu? Ada, aku tuh suka novel, suka banget nulis novel, dan ada satu penulis yang aku suka banget. Itu gara-gara dia juga aku akhirnya suka nulis novel, suka kayak genre yang lebih ke percintaan anak SMA gitu. Kalau kalian tahu film Galaksi, nah penulisnya ada banyak penulis Hargantara, penulis Galaksi, semua penulis webpad itu aku termotivasi banget sama mereka. Aku tuh pernah baca webpad tapi nggak pernah sampai tuntas. Sebenarnya aku nggak suka yang tulisan, semua itu mau yang ada gambarnya kayak komik gitu. Justru aku lebih kurang sama komik. Terus aku juga mau nanya, kamu punya nggak sih genre atau tema sastra favorit gitu? Kayak kenapa kamu tertarik untuk mengeksplorasi hal tersebut? Terus kenapa kamu bisa mengeksplorasi tulisan itu? Kalau genre itu ya inspirasi kayak Mafia itu akan kurang kaya atau enggak anak-anak yang motor itu aku suka, bahkan sampai sekarang emang dari dulu sih, dari pas sudah baca webpad itu suka sama yang
berbau seperti itu sama kisah-kisah sekolahan. Kadang aku punya teman misalnya suka curhat, kadang kayak enak buat cerita gitu, makanya suka diem aja, suka ada gitu sama kisah orang lain yang enak jadi tulisan, jadi inspirasi. Kadang teman juga baca gitu, kayak perjuangan. Aku suka nih sama perjuangan seorang cewek gitu, karena dia suka gitu sama cowok yang cowoknya nih apa sih lu nggak banget gitu, tapi si ceweknya pantang nyerah dan akhirnya dapet kan. Oh, pengen tahu sih kayak apa sih yang kamu kalau itu tentang sastra, kamu mau bahas tentang sastra modern. Kayak aku pengen tahu jawaban kamu gitu. Maksudnya aku kan masih, emang kita sama-sama masih semester 1, cuman kayak siapa tahu gitu pikiran kamu jauh lebih luas dari aku gitu. Sama sih sebenarnya, aku juga masih sama-sama belajar, masih sama-sama harus dikasih supan gitu sama yang lebih tinggi senior, yang menulis gitu. Jadi sastra modern itu ya kayak zaman sekarang aja, seperti puisi, cerpen, novel, dimana generasi-generasi Gen Z kita. Dan untuk sastra sendiri kan, sastra itu adalah tulisan yang dibuat oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, yang akhirnya bisa jadi sebuah karya atau benda sesuatu yang itu karyanya dia gitu, karyanya si penulis ini. Terus kayak gimana sih pengaruh perkembangan teknologi terhadap sastra? Ini pertanyaannya jujur, aku nyari guys, soalnya aku juga kita masih sama-sama belajar ya, dari aku bilang aku masih belajar juga, masih harus proses sama kayak itu juga. Jadi kalau misalkan ada salah kata atau salah pengertian itu mohon maaf, karena kita sama-sama belajar gitu kan. Cuma caranya orang pengen tahu nih seberapa jauh sih dia punya karya, terus kenapa sih dia pengen nulis itu gitu, pengen tahu asal-usulnya karena dia bisa jadi karya bahan. Penulis yang udah handal, yang udah semacam Terelia pun harus masih banyak belajar, apalagi yang kayak kita pun ya harus digali lagi ilmu-ilmunya. Untuk teknologi, perkembangan teknologi masih berpengaruh sama sastra, karena kan karya sastra dan minat baca berarti makin perkembangan zaman itu makin berubah. Mungkin buat penulis atau sastrawan yang dulu, mereka membuat karya itu makin seperti aku sih biasanya pakai teknologi menulis gitu. Bahkan untuk menulis surat kadang pakai ilmu perkembangan zaman, berarti makin canggih dong. Jadi sekarang bisa pakai laptop, bahkan HP pun bisa. Terus kayak gimana penulisan sastra modern menggambarkan konflik sosial dalam karyanya gitu. Tahu nggak? Penulis sastra modern menggambarkan konflik sosial dalam karyanya. Konflik sosial, setahu aku sih konflik sendiri itu terserah penulis ya, kayak misalnya dia mau menempatkan konfliknya di mana, di bagian apa. Sastra modern kan banyak kan contohnya, kayak visi pasti ada konfliknya walaupun cuma sebaik gitu. Apalagi novel yang dimana notabene ini banyak, pasti konflik sosial juga ada beberapa yang juga sambung gitu ya. Terus kayak sebenarnya apa sih yang dominan muncul gitu dalam puisi sastra modern? Tema yang muncul, Tema ya kayak misalkan temanya itu nih dominan yang muncul apa nih? kalau puisi ya setahu yang tadi kamu bilang ya ada juga kadang contohnya rembulanku gitu yang gaulnya Kayak perlawanan itu. nah ya gitu. Emang sih dibilang puisi kalau yang kayak itu nggak sedikit nih, jadi puisi gimana nggak bisa antara juga gitu. Itu bentuknya ada buku nenek
dapat ada tugas tuh dari dosen, puisi mau beda. Kayak jujur teman-teman, aku tuh masih agak kurang ke puisi, aku lebih ke tadi novel, ke buku-buku cerita-cerita gitu cerpen. Aku lebih dominan ke situ. Untuk puisi juga masih belajar, tapi ya baca-baca aja sih di Google ini bagaimana nih merangkai katanya, kenapa bisa ada kalimat metafora yang seperti ini kan gitu. Tangan panjang kan artinya itu kan mencuri. Nah, untuk puisi berarti kan biasanya kata-katanya itu tidak kata asli atau artinya asli gitu. Tapi intinya jangan berhenti baca kayak sekarang. Kata yang kemarin baca itu bisa membuka kita semua kosakata atau jendela dunia dari luar sana. Jadi kosakata kan kayak semua orang tuh kayak nganggap sastra tuh gampang, enteng, rendah ya kan. Coba kalau dia yang suruh posisi, karena orang mikir sastra ya baca nulis dia taunya bikin puisi pantun padahal nggak kayak gitu kan. buat kita bahasa berbicara pun banyak banget jabarannya, linguistik itu banyak banget arti bahasanya. Terus kayak kita juga tahu nih kan ada mata kuliah filsafat ilmu. Filsafat itu kadang suka cerita kayak tentang kepribadian diri seseorang gitu atau kita sendiri guys. Jadi kayak kita tahu nih sebenarnya yang kayak orang punya akal atau enggaknya gitu ya kan, mana yang orang masih menggunakan indrawinya gitu ya kan. Terus kayak kamu juga ada kemauan buat karya lain ya selain novel ya? Puisi mungkin aku mau. Kalau puisi aku mau belajar itu, tapi untuk sekarang sih lagi fokus menyelesaikan cerita. Mungkin kalau belajar dari semuanya mau coba belajar puisi, bahkan sekarang pun bisa sambil belajar gimana puisi yang bagus, gimana bikin puisi kita lagi jatuh cinta dibikin puisi itu bagus kayak diplomatis. Kadang emang puisi itu merupakan sesuatu yang bikin kita menyentuh. Jadi kayak sebenarnya itu sebagai pengutaran kita Tentang perasaan itu susah banget untuk ngomong guys. Saya udah capek tahu gak sih? Saya udah capek tuh di mana-mana, tahu gak sih kayak dikejar-kejar deadline gitu loh guys. hanya aja kayak menyelesaikan waktu yang waktu itu berharga. Berharga sekali guys. Kayaknya udah di sini aja ya. Takutnya kelamaan nanti Rina serem nih. Nanti Rina serem, capek ya kan dulu. Udah guys, itu saja dari aku bersama Rina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.